warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini saya ingin mencoba pendekatan baru, yaitu menggunakan video. Kenapa menggunakan video? Karena hari ini sebenarnya kita harusnya praktek, Pak. Ya. Cuma kalau praktek pakai Google Classroom itu saya sudah memikirkan caranya ribuan kali. Kok kayaknya susah gitu. Maka dari itu mungkin kalau saya memvisualisasikan caranya menggunakan video mungkin lebih mudah untuk dimengerti gitu. Ini kali ini kita akan sebenarnya melanjutkan pertemuan dari minggu lalu ya, masih tentang bagaimana kita merencanakan sebuah proyek. Cuma kali ini kita akan praktek bagaimana cara membuat yang namanya WBS atau Work Breakdown Structure ya. Ini adalah salah satu luaran dari perencanaan proyek. Sebelumnya mari kita sedikit mengulas apa yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita tahu bahwa yang namanya perencanaan proyek itu penting, ya kan? Kenapa? Karena proyek itu penuh dengan keterbatasan sebenarnya. Ya. Dana terbatas, biaya terbatas, lalu juga sumber daya lain juga terbatas. Jika ada perencanaan kita bisa tahu alokasi sumber daya itu di mana saja. Nah, maka dari itu butuh yang namanya perencanaan. Perencanaan proyek itu terdiri dari, kemarin kita sudah mengetahui bahwa perencanaan proyek itu terdiri dari dua pendekatan. Kalau proyeknya itu terukur, aktivitasnya jelas, jadwalnya jelas, kita bisa menggunakan yang namanya milestone, ya kan? Contohnya apa? Ya proyek-proyek yang tiap tahun diadakan. Contohnya kayak Milad UII lah, itu kan tiap tahun ada, ya kan? Kita bisa, kalau misalnya kita tahu data-data dari Milad UII tahun lalu, dananya berapa, aktivitasnya apa aja, terus sumber dananya itu berapa, jadwalnya gimana. Nah, kita bisa menggunakan milestone untuk membuat Milad UII tahun ini. Tapi bagaimana kalau proyek itu belum pernah dilakukan tahun lalu? Kita kan serba nggak tahu, kita masih meraba-raba ini aktivitasnya apa aja, dananya berapa, terus jadwalnya gimana. Nah, pada saat itu kita bisa menggunakan pendekatan kedua yang disebut dengan asumsi. Gampangnya kita berasumsi, ya kan, kira-kira proyeknya ini butuh 100 juta gitu. Kira-kira proyek ini durasinya 2 bulan gitu. Ya, berasumsi saja, berandai-andai. Maka dari itu asumsi ini penuh dengan trial and error. Kalau ditanya, nah terus bagus mana milestone sama asumsi? Ya jelas bagus milestone, karena kalau milestone udah jelas dan terukur. Cuma asumsi itu bukan berarti harus dihindari. Kenapa? Karena banyak kasus bahwa suatu proyek itu baru dilakukan pertama kali gitu. Anda tidak punya data-data yang cukup untuk membuat milestone. Jadi Anda harus berasumsi. Dan contoh lain misalnya sebuah proyek yang penuh dengan ketidakpastian, lingkungannya serba tidak pasti. Contohnya kayak sekarang ya, proyek penanggulangan virus corona di Indonesia. Indonesia kan belum pernah kena virus corona, ini baru pertama kali gitu. Jadi pemerintah masih berasumsi kira-kira ya mungkin kerja di rumahnya sebulan cukup lah gitu. Tapi apakah akan cukup beneran kita nggak tahu. Kita lihat sebulan kemudian pemerintah hanya trial dan error ini gitu. Terus apakah pasien akan menurun jika ada kerja dari rumah? Ya, kalau secara teori mungkin bisa menurun, tapi kenyataannya kita tidak tahu. Jumlah pasien yang meninggal berapa kita tidak tahu. Besok akan bertambah atau justru berkurang yang sakit kita tidak tahu gitu. Jadi kondisi sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan milestone. Yang kita gunakan adalah asumsi. Jadi itu yang kira-kira kemarin sempat kita bahas. Bagaimana kita melakukan perencanaan. Sekarang kita lanjutkan ke bagaimana sih, bukan bagaimana, apa sebenarnya output atau luaran dari perencanaan proyek. Perencanaan proyek itu outputnya disebut dengan baseline. Baseline itu adalah approved statement atau statement yang sudah disetujui oleh tim proyek dan juga investor. Ya, jadi baik tim proyek maupun investor atau orang-orang yang sudah merencanakan suatu proyek itu akan mendokumentasikan perencanaan mereka. Itu bernama baseline ya. Dokumentasi itu bernama baseline. Nah, baseline ini harus di-approve oleh orang-orang yang bersinggungan dengan proyek, tim proyek, investor, lalu juga mungkin kalau ada beberapa sponsor dan lain-lain. Nah, baseline itu ada apa aja? Baseline proyek itu ada 3. Yang pertama adalah scope baseline atau baseline yang isinya adalah
rencana aktivitas proyek tersebut, atau sering disebut dengan work breakdown structure. Itu yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua adalah schedule baseline, atau baseline yang isinya berupa jadwal dari tiap aktivitas tersebut. Itu akan kita bahas minggu depan dan minggu depannya lagi. Yang terakhir adalah cost baseline, atau baseline yang berisi tentang anggaran dari masing-masing aktivitas dalam proyek. Itu akan kita bahas di pertemuan ke-7. Ya kalau misalnya ini ya, kerja dari rumah ini akan kita lanjutkan sesuai instruksi rektor alias sampai tanggal 16 April kalau nggak salah. Berarti mungkin sampai cost baseline kita masih akan menggunakan kuliah online gitu. Sebenarnya ini agak sulit untuk kuliah online untuk menjelaskan baseline ini karena semua butuh praktek gitu. Jadi ya saya masih mencoba mencari bagaimana cara efektif untuk menjelaskan bagaimana kita membuat ketiga baseline ini. Dan saya harap, saya sangat menganjurkan Anda juga membaca bukunya ya. Jadi Anda bisa mengetahui, Anda mungkin bisa praktek sendiri di rumah nanti gitu. Saya juga akan terus memberi materi yang memudahkan Anda. Semoga dengan cara video ini lebih mudah ya. Itu agak sulit juga sebenarnya menjelaskan praktek analisis manajemen proyek secara online. Itu saya juga masih memikirkan caranya. Oke, kita lanjut aja, kita jalan terus aja ya. Insya Allah diberi kemudahan gitu. Sekarang kita akan bahas tentang WBS ya. WBS itu apa sebenarnya? Work breakdown structure ya, dari namanya mungkin sudah bisa meraba-raba. Kita membuat struktur dari aktivitas yang di breakdown menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih detail atau lebih kecil. Kita tahu bahwa proyek itu adalah serangkaian aktivitas ya kan. Proyek itu terdiri dari banyak aktivitas. Nah, aktivitas dalam sebuah proyek itu harus di breakdown lagi menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih kecil. Lalu aktivitas yang lebih kecil itu tadi itu juga di breakdown lagi menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih kecil lagi atau lebih detail lagi. Nah, itulah work breakdown structure. Jadi sebenarnya hari ini nggak hitung-hitungan, tapi Anda butuh ketelitian gitu. Untuk membuat WBS Anda butuh ketelitian bagaimana saya membreakdown atau mengurai sebuah aktivitas menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih kecil. Nah, proses itu disebut dengan teknik dekomposisi ya. Proses membreakdown sebuah aktivitas proyek itu menjadi aktivitas lain yang lebih kecil itu disebut dengan, kalau di proyek namanya decomposition atau dekomposisi. Sebenarnya gimana sih Pak? Maksudnya gimana Pak itu membreakdown sebuah aktivitas? Nah, seperti ini contohnya, saya kasih contoh ya. Ada sebuah aktivitas, ini ambil contoh sebuah event musik ya. Ada aktivitas event musik. Kalau kita hanya melaporkan ke investor, aktivitasnya apa? Event musik gitu. Investor akan bingung loh, event musiknya itu terdiri dari apa aja gitu. Aktivitas kayak event musik kayak gimana gitu. Nah, maka dari itu kita perlu membreakdown aktivitas event musik ini menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih detail atau lebih kecil atau lebih fokus gitu. Contohnya ini, ada aktivitas musik event. Saya breakdown menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih kecil yang berada dalam satu aktivitas musik event. Ya kan? Katakanlah di dalam musik event itu terdiri dari aktivitas yang satu namanya staging atau aktivitas yang berhubungan dengan panggung dan backstage. Lalu juga ada aktivitas ticketing, aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan tiket ya. Lalu juga ada aktivitas yang berhubungan dengan logistik ya, aktivitas yang berhubungan dengan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang proyek. Ya tentu saja dalam suatu musik event itu banyak aktivitas-aktivitas lain, nggak cuma 3 ini, tapi saya akan mengambil contoh 3 ini saja untuk memudahkan Anda gitu. Nah, ini sudah proses dekomposisi sebenarnya. Ini kita sudah melakukan yang namanya work breakdown structure ini. Jadi ada satu aktivitas besar, satu proyek besar yang namanya musik event, itu kita bagi menjadi aktivitas lain yang lebih kecil. Dalam satu musik event itu ada aktivitas staging, ada aktivitas ticketing, lalu ada aktivitas logistik. Nah, pertanyaannya sekarang, aktivitas staging ini itu bisa di breakdown menjadi aktivitas lain enggak? Di breakdown menjadi aktivitas yang lebih kecil enggak? Bisa.
staging ini terdiri dari banyak aktivitas. Begitu pula tiketing itu aktivitasnya banyak, ya kan, ngurusin antrian, nyobek tiket, memvalidasi tiket, ngurusin gate mana yang dibuka mana yang ditutup. Terus kalau misalnya ada eventnya kan, beberapa event musik tuh ada yang 17+ ya biasanya. Kalau sponsor rokok gitu, biasanya kita juga harus ada aktivitas untuk ngecek ID card penonton yang mau masuk gitu. Jadi aktivitas tiketing itu sebenarnya ada banyak aktivitas lain dan harus di breakdown lagi. Logistik juga banyak, ngurus kelistrikan, ngurus konsumsi ya, kalau konsernya indoor yang ngurus kursi penonton contohnya. Jadi ini juga harus di breakdown lagi. Nah, kita perlu membreakdown aktivitas ini menjadi aktivitas lain yang lebih kecil. Contohnya kayak gini, kita lihat ini aktivitas staging itu sudah saya breakdown lagi menjadi aktivitas LO, artis liaison ya, aktivitas yang ngurusin artis ya. Lalu juga ada juga aktivitas ngurusin instrumen ya, ngurusin ya amplifier, gitar, drum, ngurusin perlengkapan yang ada di panggung ya, kabel-kabel dan lain-lain. Lalu juga ada aktivitas yang ngurusin sound dan lampu, lighting and sound ya. Ini contohnya adalah bagaimana kita ya ini adalah aktivitas yang diadakan untuk membuat output ke penonton itu menjadi lebih bagus ya, balancing sound ya kan, bagaimana output sound dari panggung itu bisa dikeluarkan dengan baik di speaker. Jadi ada sound engineer nanti juga ada tata lampu, bagaimana nanti biar panggung itu terlihat meriah penuh dengan ya, kalau mungkin kalau Anda sering ngurusin event musik Anda tahu ada beberapa tipe-tipe lampu ya, moving head, laser, fog, terus lampu par ya, itu ada aktivitas yang khusus ngurusin masalah lighting dan sound agar panggung itu bisa terlihat menarik gitu di hadapan penonton. Tiket juga seperti itu ya kan, ada orang yang ngurusin masalah keamanan pintu masuk gitu. Terus ada juga yang ngurusin masalah verifikasi tiket gitu, apakah tiket ini asli atau tiket palsu, yang nyobek tiket, terus yang ngitung jumlah penonton masuk, itu juga ada aktivitas seperti itu. Lalu juga ada aktivitas queue management atau manajemen antrian ya, berapa jumlah line antrian ya kan, kalau penontonnya membludak kita butuh ada berapa gate yang dibuka, berapa yang ditutup, bagaimana kita mengatur barikade agar penonton bisa antrian penonton itu bisa dikelola dengan baik gitu. Logistik juga, aktivitas logistik itu ada beberapa aktivitas lagi. Ada yang ngurusin makanan, ada yang ngurusin festival ya kan, biasanya kalau konser musik itu ada stand-stand ya, ada orang jualan snack, jualan makanan, minuman, terus merchandise gitu. Biasanya kan mereka butuh tenda-tenda, partisi, kelistrikan ya, stand-stand gitu. Nah ini ada orang yang khusus ngurusin itu, aktivitas khusus yang ngurusin itu. Ada juga yang ngurusin kelistrikan ya kan, apalagi kalau konsernya ini konser outdoor di lapangan ya kan, mau nyolokin kabel di mana, nggak ada stop kontak ya. Akhirnya biasanya nih ngurusi genset lah ya, kalau outdoor ngurusi genset, butuh genset berapa watt, berapa biji gitu. Nah ini sudah di breakdown menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih kecil. Pertanyaannya, aktivitas ini bisa di breakdown lagi nggak? Gitu. Jadi breakdown structure itu kita terus membreakdown menjadi lebih detail lagi. Contohnya artis liaison ini bisa di breakdown lagi nggak? Bisa. Aktivitas LO artis itu tuh banyak macamnya, ya kan? Contohnya ini. Nah, ini saya mencoba untuk membreakdown aktivitas LO artis ini menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih kecil. Menjemput artis ya dari hotel ya kan, kita harus mikirkan siapa yang menjemput, terus mobil yang menjemput ada berapa, atau jam berapa mau menjemput gitu. Lalu juga ada aktivitas mengurusi akomodasi artis ya kan, mengurusi keinginan artis selama di venue ya kan, karena ya beberapa artis itu kan juga dia ya banyak rider itu banyak permintaan gitu ya, request khusus dari artis untuk panitia gitu. Dan kadang ridernya agak sulit, dia minta hotel nginep di mana lah, harus dijemput menggunakan mobil apalah
Ya biasalah ya artis ya kan, kadang sampai minta hal-hal yang agak sulit dicari gitu. Misalnya kalau konser di Jogja minta bakmi Jawa, minta nasi goreng nggak pakai nasi, itu kan juga sulit sebenarnya jadi LO itu ya. Mungkin teman-teman yang pernah jadi LO itu pasti mengalami hal itu. Nah, ada juga aktivitas seperti itu tuh, ada aktivitas yang khusus mengurusi akomodasi selama artis di venue. Lalu juga ada aktivitas yang ngurusin masalah ruang tunggu artis gitu kan. Ruang tunggu artis selama artis itu di venue, dia akan menunggu di ruangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, apa sih yang harus disiapkan ya? Contohnya kayak kebersihan. Lalu kalau jadwal juga ya, pada saat satu artis manggung, artis A manggung, maka artis B menggunakan ruang itu gitu kan. Gantian pas artis B manggung, artis A gantian yang menggunakan ruangan itu untuk istirahat gitu. Jadi ruang tunggu artis itu juga butuh manajemen sebenarnya, juga butuh koordinasi yang bagus, butuh penjadwalan yang bagus agar bisa digunakan secara maksimal. Jangan sampai artis A lagi istirahat, artis B datang, aduh ya kan nanti masa artis A sama artis B satu ruangan ya, kalau mereka suka, kalau nggak suka kan mereka bisa marah-marah gitu. Jadi ini juga perlu di breakdown lagi ya kan. Lalu juga ada aktivitas mengantar artis kembali ke hotel gitu. Jadi setelah selesai manggung, selesai manggung terus istirahat sebentar, terus artis kembali ke hotel. Nah, dia akan ada juga aktivitas di mana kita mengantar artis kembali ke hotel. Jadi sebenarnya aktivitas artis liaison ini itu juga bisa di breakdown lagi menjadi aktivitas yang lebih kecil. Nah, pertanyaannya, ini bisa di breakdown lagi enggak? Gitu. Pick up artis itu bisa di breakdown lagi enggak? Ya bisa, gitu ya kan. Menjemput artis itu mungkin bisa di breakdown menjadi aktivitas satu, aktivitas menyiapkan mobil, lalu aktivitas memanasi mobil, lalu aktivitas jemput artis, aktivitas menunggu artis di hotel ya, aktivitas tanya resepsionis ruangan artis berapa. Jadi itu masih bisa di breakdown lagi. Bahkan satu aktivitas ini itu bisa terdiri dari banyak aktivitas. Nah, kalau kayak gitu terus masa di breakdown sampai sedetail itu? Nah, pertanyaannya kan kayak gitu. Sejauh mana sih sebenarnya kita harus membreakdown sebuah aktivitas itu dalam WBS gitu kan? Sebenarnya di project management tidak ada aturan khusus sejauh mana kita harus membreakdown suatu proyek. Cuma ada yang namanya work package ya. Di proyek itu ada yang namanya work package. Work package itu adalah batas umum di mana suatu aktivitas itu di breakdown. Jadi suatu aktivitas proyek itu terus di breakdown sampai ketemu yang namanya work package. Aktivitas work package ya. Aktivitas work package itu apa? Nah, aktivitas work package adalah suatu aktivitas di mana satu, ada 3 syaratnya. Yang pertama, cost dan durasi, biaya dan durasi itu sudah bisa diestimasi. Yang kedua, luaran itu sudah bisa dihitung. Capaian atau luaran itu sudah bisa dihitung. Yang ketiga, bisa mendelegasikan aktivitas itu kepada satu orang atau satu tim. Ya, kalau aktivitas itu sudah memenuhi 3 syarat ini, aktivitas itu sudah bisa disebut dengan aktivitas work package. Kalau sudah ada aktivitas work package, tidak perlu membreakdown work package lagi. Contohnya gini, tadi ya, pick up artis itu kan sebenarnya masih bisa di breakdown lagi. Cuma apakah pick up artis itu termasuk work package? Kita lihat. Cost sama durasinya sudah bisa diestimasi. Pick up artis sudah bisa diestimasi belum? Sudah, ya kan? Biaya sewa mobil berapa, ongkos bensinnya berapa, durasinya dari venue ke hotel balik lagi ke venue berapa jam, itu sudah bisa diestimasi. Berarti dia syarat pertama sudah oke. Yang kedua, syarat kedua apa tadi? Capaiannya atau luarannya sudah bisa diukur belum? Pick up artis udah, ya kan? Capaiannya apa? Ya kalau artis bisa sampai dari hotel ke venue dengan selamat, itu kan ukurannya. Asal sudah itu, berarti asal udah sampai ke hotel dengan selamat, berarti udah selesai dong tugasnya.
Jadi syarat kedua juga memenuhi. Syarat ketiga, apakah bisa didelegasikan ke satu orang atau satu tim? Tentu saja bisa. Kita bisa mendelegasikan satu orang untuk menjemput mereka. Jadi pick up artist ini sudah bisa disebut dengan work package, alias aktivitas yang sudah memenuhi ketiga syarat ini. Kalau sudah disebut dengan work package, tidak perlu di breakdown lagi menjadi lebih detail gitu. Loh Pak, bukannya kalau misalnya di breakdown menjadi lebih detail itu berarti lebih bagus ya? Ya memang lebih bagus, cuma kalau kita terlalu banyak membreakdown sebuah aktivitas dalam proyek, itu nanti laporannya akan sangat-sangat tebal, akan sangat-sangat besar, diagramnya akan sangat-sangat besar, dan ini tidak bagus untuk investor, ya kan? Ya bagus untuk investor dong. Kan investor bakal pusing, ini maksudnya gimana kok aktivitasnya banyak sekali gitu. Maka kita harus membuat breakdown structure itu ya sedetail mungkin, cuma juga jangan terlalu ribet, jangan terlalu kompleks gitu. Syaratnya adalah kita membreakdownnya sampai ke aktivitas work package saja. Asal aktivitas itu sudah memenuhi 3 syarat ini ya sudah selesai, tidak perlu di breakdown lagi gitu. Ya, kayak kalau misalnya aktivitas ini misalnya lighting dan sound itu kan nggak jelas ini jadwalnya gimana, terus tugasnya ngapain aja, terus orang yang bertanggung jawab itu siapa aja, ini belum jelas, ini harus di breakdown lagi gitu. Jadi work breakdown structure itu kalau boleh saya rangkum adalah kita membreakdown ya suatu aktivitas, di mana kita membreakdown aktivitas-aktivitas dalam proyek menjadi aktivitas lain yang lebih detail, dan breakdownnya itu membreakdownnya itu terus berlangsung sampai kita ketemu yang namanya work package ya, aktivitas work package. Kalau sudah masuk ke aktivitas work package tidak perlu di breakdown lagi. Aktivitas work package itu apa? Ada 3, di mana cost sama durasinya sudah bisa diestimasi, luarannya sudah bisa diukur, dan juga kita bisa mendelegasikan itu kepada satu orang atau satu tim. Oke, itu adalah sekilas tentang work breakdown structure. Saya harap setelah Anda melihat video ini Anda akan sedikit paham bagaimana cara kita untuk membuat work breakdown structure. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa membantu Anda untuk memahami apa itu sebuah WBS atau work breakdown structure. Sampai jumpa lagi ya setelah keadaan sudah kembali kondusif gitu ya, insya Allah lah ya, kita sama-sama berdoa semoga ini tidak lama gitu. Kalau ada pertanyaan Anda bisa menghubungi saya via WA atau bisa email saya, insya Allah akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.